Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, penerapan undang-undang terbaru di bidang hukum pidana menjadi perhatian serius Komisi 3 DPR RI, termasuk kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi perubahan besar sistem hukum pidana nasional. Penerapan undang-undang terbaru di bidang hukum pidana menjadi perhatian serius Komisi 3 DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI Syarifuddin Suding menyoroti kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi perubahan besar sistem hukum pidana nasional. Ia mengungkapkan, perubahan tersebut mencakup implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menandai transformasi fundamental dari sistem hukum kolonial menuju pendekatan yang lebih modern. Jika sebelumnya hukum pidana lebih menekankan aspek penghukuman atau retributif, kini paradigma bergeser ke arah korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Ia menilai perubahan ini menuntut kesiapan menyeluruh dari aparat, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga terkait seperti Badan Narkotika Nasional. Dan saya kira tadi dalam paparan baik dari pihak Polda maupun dari pihak kejaksaan masih ada beberapa hal ya di nomenklatur di undang-undang ini yang masih memerlukan suatu peraturan atau turunan ya baik dalam peraturan pemerintah maupun dalam peraturan secara teknis di lewat peraturan-peraturan Kapolri maupun peraturan-peraturan di Kejaksaan Agung. Suding menegaskan, tanpa kesiapan regulasi turunan yang komprehensif, implementasi undang-undang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan. DPR juga mendorong percepatan harmonisasi aturan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Selain itu, ia mengaku akan terus memastikan bahwa reformasi hukum pidana ini benar-benar memberikan keadilan substantif bagi masyarakat, bukan sekadar perubahan normatif di atas kertas. Dari Provinsi Lampung, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait keterbatasan jumlah personel BPOM dalam mengawasi peredaran produk di tanah air, Komisi 9 DPR RI meminta masyarakat lebih proaktif melaporkan produk mencurigakan demi menjaga kesehatan bersama. Luasnya wilayah Indonesia dan terbatasnya jumlah personel menjadi kendala utama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dalam mengawasi peredaran produk di tanah air. Kondisi ini kian mengkhawatirkan seiring maraknya temuan kosmetik berbahaya dan pangan tanpa izin edar. Menyikapi hal tersebut, Komisi 9 DPR RI meminta masyarakat untuk lebih proaktif melaporkan produk mencurigakan demi menjaga kesehatan bersama. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Esteli Teruntuwene menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawasi peredaran produk, baik makanan, minuman, maupun kosmetik. Badan Pengawas Obat dan Makanan ini, kalau bicara pengawasan tentunya mereka punya tim yang ada sampai di seluruh wilayah Indonesia. Tapi tentunya sebagai masyarakat mari kita bantu mereka untuk mengawasi ya produk-produk yang beredar bebas ya, yang beredar bebas. Nah, bisa saja mereka ini belum terregistrasi, belum ada pengesahan dari Badan POM untuk bisa diedarkan. Jadi tentunya kami dari Komisi 9 memohon kepada masyarakat Indonesia untuk mari bantu karena keterbatasan yang namanya SDM dari Badan POM ini kita juga harus bantu. Jadi mari kita bersama-sama untuk saling menginformasikan kepada Badan POM apakah itu memang sudah terregistrasi atau tidak. Selain pemberdayaan masyarakat, saat ini BPOM telah berkolaborasi dengan kepolisian dan bea cukai dalam menerapkan pendekatan komprehensif full spektrum dari prapasar hingga pasca pasar melalui kombinasi pengawasan berbasis resiko, patroli siber, dan penindakan hukum untuk mengatasi peredaran obat, bahan pangan, serta kosmetik ilegal. Andini dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Masih banyaknya instansi yang mensyaratkan fotokopi KTP dalam berbagai transaksi dan pelayanan publik. Komisi 2 DPR RI mendorong terobosan administrasi kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Masih banyaknya instansi yang mensyaratkan fotokopi KTP dalam berbagai transaksi dan pelayanan publik. Komisi 2 DPR RI mendorong terobosan administrasi kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Anggota Komisi 2 DPR RI Ujang Bey mengungkapkan keprihatinan atas keluhan masyarakat yang masih diwajibkan melampirkan fotokopi KTP untuk berbagai urusan administrasi.
Menurutnya, belum adanya aturan yang secara tegas menghapus kewajiban tersebut, maka dibutuhkan terobosan segera dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Ujang Bay menambahkan, peran Kemendagri sebagai leading sektor data nasional saat ini dinilai belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari belum sinkronnya data administrasi seperti kewajiban pajak. Tadi saya sudah mendengar terkait penjelasan admin dukun. Pak Dirjen juga tadi disampaikan terkait masih ada instansi terkait yang kadang-kadang untuk kita melakukan transaksi atau apapun itu selalu minta fotokopi KTP. Tadi dijelaskan bahwa memang belum ada aturan mewajibkan bahwa nanti KTP itu nggak perlu fotokopi. Mudah-mudahan di admin ini nanti ada terobosan terhadap itu, karena kan kadang-kadang masyarakat itu males kalau nanti di segala sesuatu diminta KTP. Ujang Bay berharap Kemendagri segera memperbaiki sistem data tunggal kependudukan sehingga kedepannya seluruh kebutuhan administrasi publik hingga penerimaan pajak dapat bermuara pada satu pusat data yang valid dan memudahkan masyarakat. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, hutan Indonesia merupakan aset strategis dunia yang memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan iklim global serta keanekaragaman hayati. Dan DPR RI menilai keberadaan hutan tidak hanya sebagai kekayaan nasional, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama yang harus dikelola secara berkelanjutan dan bijaksana. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 17. Saya sebelum itu kan juga saya senang balapan ya. Balapan. Jadi kalau peserta balap tuh nama saya tetap Ijek, tidak Musara Jeksa. Jadi ya itu nama kecil tapi sekarang alhamdulillah udah tahu Musara Jeksa Ijek. Ya itu juga dalam kehidupan saya implementasikan, saya kasih penjelasan anak-anak. Terus saya bilang begini, mulai hari ini kalian semua peka-pekakan kuping kalian, rabun-rabunkan mata kalian. Kenapa? Saya bilang karena bakal banyak lah ini namanya kita mau bertanding. Banyaklah berita atau segala sesuatu yang mungkin tidak enak didengar. Jadi kalau hanya pilihannya IMI, PMI. Kalau secara hobinya ya IMI. Tapi bukan berarti. Nah, stop. Yang ini Pak. Nah, boleh diceritakan Pak, ini apa nih Pak? Ini pada waktu itu saya naik KRL, karena saya tinggal di Bintaro. Saya naik KRL ke Parlemen. Saya sekarang lagi mau kepengen saya mau nyetir sendiri pakai mobil tua ke kantor. Mobil-mobil hobi lah, mobil-mobil hobi. Ya biar juga ini ya memotivasi juga biar anak-anak otomotif yang lain nggak usah malu-malu. Ternyata anak otomotif bisa juga kok jadi anggota dewan. Dan dia hobinya balapan ya sudahlah. Cuman terkadang mikir juga wah double pengeluaran tuh. Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan eksploitasi, penguatan regulasi serta pengawasan menjadi kunci untuk memastikan kelestarian hutan tetap terjaga. DPR RI mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menjaga hutan Indonesia sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen untuk Anda. Indonesia menegaskan perannya sebagai salah satu kunci dalam upaya global menghadapi perubahan iklim. Dari Washington DC, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan, kekuatan hutan tropis Indonesia menjadikannya aset strategis dunia. Dalam forum internasional bertajuk Towards High Integrity Carbon Markets in Indonesia, Progress and Prospects, Sari menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun pasar karbon yang transparan, kredibel, dan berintegritas tinggi.
Sebagai pemilik salah satu hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi besar sebagai paru-paru bumi, sekaligus penyerap karbon global. Lebih dari itu, kekayaan alam berupa hutan, tanah, dan mangrove menjadikan Indonesia sebagai pusat strategis penyimpanan karbon. Potensi ini, jika dikelola secara optimal, dapat membuka peluang investasi hijau bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Our forests do not just breathe for Indonesia, they breathe for the world. However, being a tropical powerhouse bring with a profound dual reality, opportunity and responsibility. The opportunity by quantifying the carbon sequestered in our ecosystem, we can unlock billions in green financing to fund our national development. Krisis iklim bukan sekedar isu akademis. Dampaknya telah dirasakan langsung di berbagai daerah di Indonesia, dari perubahan pola cuaca hingga meningkatnya resiko bencana. Melalui forum tersebut, Indonesia mengajak kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah maupun organisasi internasional, untuk memastikan pasar karbon Indonesia memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi bagi masa depan bumi. Pemirsa, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah memicu ketidakpastian global, mulai dari lonjakan harga energi hingga terganggunya rantai pasok pangan dunia. Dan selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kondisi ketidakpastian global akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah menuntut pemerintah untuk tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam menyiapkan skema antisipasi yang terukur dan juga berkelanjutan. Ketahanan pangan nasional menjadi isu strategis yang tidak bisa ditawar, mengingat potensi dampak lanjutan berupa kenaikan harga bahan pokok dan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk mampu membuat skenario guna menjaga ketahanan pangan nasional. Dan pemirsa, informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Rahel. Ya baik, terima kasih pemirsa. Keadaan geopolitik hingga saat ini masih belum membaik, yang pastinya ini sangat mempengaruhi kenaikan harga pasokan energi, di mana ini juga mempengaruhi biaya logistik dan biaya produksi pangan. Saat ini Indonesia masih banyak mengimpor berbagai komoditas, yang dimana ini tentunya pasti akan mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia. Oleh karena itu saya di sini bersama dengan Bapak Daniel Johan, selaku anggota Komisi 4 Dapil Kalimantan Barat 1 dari fraksi PKB. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Ya, baik Bapak, kira-kira bagaimana Bapak tanggapan dari Komisi 4 sendiri terkait kondisi pangan kita hingga saat ini di tengah konflik geopolitik yang ada saat ini Bapak? Ya, hari ini kita raker ya, tapi raker yang membahagiakan karena pemerintah menjelaskan semua sudah diantisipasi dengan baik. Mudah-mudahan ini benar, tetapi kita ingin memastikan langkah konkret, mitigasi konkret apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Karena saat ini sampai mungkin akhir tahun kita menghadapi dua resiko besar. Bukan besar tapi sangat besar, bukan serius tetapi sangat serius. Yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan adanya perang di Timur Tengah yang bisa berkepanjangan. Mungkin setahun saja jangan-jangan belum berakhir. Kedua adalah El Nino, bukan hanya El Nino yang biasa tetapi El Nino yang sangat panjang dan sangat kering.
Ya, jadi sampai disebut Godzilla El Nino. Nah, dua hal ini berpengaruh terhadap pangan mulai dari hulu bahkan ke hilir ya. Pertama adalah berpengaruh terhadap produktivitas, akan mempengaruhi tingkat produksi. Produksi kita bisa anjlok kalau tidak diantisipasi dengan baik. Kita ingin minta penjelaskan berapa luas lahan yang terpengaruh oleh El Nino dan program konkret apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, karena akan berdampak terhadap dua hal. El Nino itu akan menimbulkan kekeringan ya. Dan El Nino itu biasanya akan menimbulkan hama yang sangat besar ya. Kedua-duanya itu bisa membuat produksi menjadi puso, menjadi gagal panen. Nah, apa antisipasinya? Ada ke anggarannya? Gitu. Itu yang kita ingin tahu ya. Belum lagi kalau ada kebakaran lahan, itu semua akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan kita ya. Lalu persoalan harga semua akan naik ya. Input semua harga akan naik, pupuk akan naik. LPG kita katanya 80% masih impor. Nah, sementara pabrik pupuk sangat tergantung dengan LPG. Gimana antisipasinya? Bibit akan naik, pakan akan naik, logistik akan naik. Tadi di hulu, di hilir logistik akan naik. Plastik itu semua akan naik. Kan beras dibungkus plastik, semua dibungkus plastik. Kalau plastik bukan hanya naik, bahkan barang kosong. Kalau nggak ada plastiknya gimana? Kalau distribusi, kalau impor terus kagak nyampe gimana? Nah, itu yang kita minta. Pemerintah bukan hanya menjelaskan everything is okay gitu kan, tetapi menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengantisipasi semua ini. Memastikan dua hal tadi. Produksi aman, pangan kita aman untuk rakyat, yang kedua adalah harga juga aman, stabil, tidak melonjak secara gila-gilaan. Baik Bapak, tapi terkait dengan berbagai permasalahan ini, kira-kira dari Komisi 4 sendiri sudah ada membicarakan mungkin solusi terdekatnya seperti apa Bapak? Ya, itu solusi terdekatnya adalah kita ingin memastikan tentu akan ada penghematan anggaran, tetapi untuk pertanian, untuk pangan, hal-hal yang penting jangan dihilangkan ya. Mengantisipasi hama jangan dihilangkan ya. Pembuatan sumur dalam itu jangan dihilangkan. Kalau belum ada justru harus diadakan gitu. Berarti dari efisiensi anggaran ini dari Komisi 4 sendiri juga tetap menilai bahwa ketahanan pangan ini menjadi isu prioritas untuk tahun ini ya Pak ya? Ya, kalau perut rakyat kosong ntar bahaya. Berarti nanti ke depannya akan terus ada evaluasi dan akan ada diskusi lebih lanjut terkait ini secara ibaratnya secara dari waktu ke waktu seperti itu. Tadi ditanya. Habis ini konferensi pers menterinya dicecer. Apa antisipasi? Jangan semuanya baik, tapi apa program konkretnya gitu. Baik. Berarti dapat kita simpulkan pemirsa bahwa memang dari Komisi 4 sendiri ini menuntut kebijaksanaan dari para menteri dan juga pemerintah untuk langsung adanya solusi konkret ya Bapak terkait dari perang Timur Tengah ini dan juga dari El Nino begitu. Karena ya Bapak keduanya force major, darurat. Jadi antisipasinya pun harus darurat. Berarti memang dari Komisi 4 sendiri ke depannya akan memastikan bahwa pemerintah akan segera melakukan berbagai solusi konkret untuk mengatasi ini sehingga ketahanan pangan di Indonesia dapat terus stabil begitu ya Pak ya. Berikut laporan dari kami, terima kasih kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Apa kata rugi itu? Nggak boleh. Jadi harus zero mistake sini BPKH ya, Pak? Ya harus. Kenapa? Karena harus untung. Harus. Mengapa dikira perlu nih Pak Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji ini direvisi? Jadi undang-undang sebelumnya itu memasrahkan pengelolaan keuangan haji memang diinvestasikan ke sektor-sektor yang risikonya rendah, misalkan di sukuk dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari perkembangan dinamika sekarang itu, saya kira sudah tidak cukup lagi. Harus ada investasi langsung. Nah, investasi langsung ini dibatasi kepada ekosistem haji. Jika memang investasi yang ditanamkan oleh BPKH ini nantinya merugi, siapa yang bertanggung jawab? Ya jangan merugi. Nggak ada jalan lain, nggak.
apa kata rugi itu. Nggak boleh. Jadi harus zero mistake sini BPKH ya, Pak? Ya harus. Kenapa? Karena harus untung. Harus. Untuk apa kita membahas undang-undang tetapi memberikan kewenangan yang lebih tapi tidak memberikan kemanfaatan bagi jamaah. Nah, itu kan juga poin yang penting juga bagi DPR kan. Nah, sejauh mana teman-teman BPKH itu nanti memang betul-betul orang yang mumpuni, Pak. Bukan hanya sekedar semata-mata quote and quote political appointee, nggak bisa lagi, Pak. Kalau tidak ya sudahlah, tidak usah BPKH. Kembalikanlah udah Kementerian Haji dan Umroh aja. Buat apa kita menggaji 500 miliar buat BPKH per tahunnya? Apakah ada jaminan bahwa biaya yang dibebankan oleh jemaah ke depan akan lebih ringan dengan adanya undang-undang ini? Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Ya, baik, terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu membahas terkait dengan BKSAP kecam Israel atas pembunuhan 3 tentara Indonesia di UNIFIL. Kita lihat informasi dari kaca Anda di sini, banyak media online sore ini yang membahas terkait dengan DPR RI melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen menyampaikan kecaman keras atas insiden pembunuhan 3 tentara Indonesia yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon. Peristiwa tragis ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional sekaligus bentuk pengabaian terhadap prinsip-prinsip perlindungan pasukan penjaga perdamaian. Tindakan agresif yang dilakukan oleh Israel tidak hanya melukai rasa kemanusiaan, tetapi juga mencederai komitmen global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Sebagai representasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di kancah internasional, BKSAP DPR RI desak komunitas global untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas terhadap tindakan yang dinilai melampaui batas tersebut. DPR RI juga menegaskan pentingnya perlindungan maksimal bagi seluruh personel perdamaian Indonesia di wilayah konflik, serta mendorong diplomasi aktif guna memastikan keadilan bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online sore hari ini yaitu napi koruptor ngopi di kafe. Komisi 13 DPR RI curiga petugas lapas disuap. Kita lihat di layar kaca Anda di sini ada informasi pembahasan terkait dengan Komisi 13 DPR RI yang menyoroti keras dugaan pelanggaran di lembaga pemasyarakatan setelah beredarnya informasi mengenai narapidana kasus korupsi yang kedapatan bebas menikmati waktu di kafe. Peristiwa ini dinilai mencederai rasa keadilan publik sekaligus meruntuhkan wibawa sistem pemasyarakatan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip pembinaan dan penegakan hukum. DPR memandang bahwa kejadian tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya kelalaian, bahkan membuka kemungkinan keterlibatan oknum petugas yang menyalahgunakan wewenang. Lebih jauh, Komisi 13 DPR RI menyatakan kecurigaan adanya praktik suap yang melibatkan petugas lapas yang memberikan perlakuan istimewa kepada narapidana tertentu. DPR RI mendesak investigasi menyeluruh dan transparan disertai penindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat. Komisi 13 DPR RI juga menekankan pentingnya reformasi pengawasan internal di lembaga pemasyarakatan guna mencegah terulangnya praktik serupa serta memastikan sistem hukum berjalan adil bagi seluruh warga binaan. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu BKSAP kecam Israel atas pembunuhan 3 tentara Indonesia di UNIFIL serta napi koruptor ngopi di kafe. Komisi 13 DPR RI curiga petugas lapas disuap.
Sekian dari saya Dadi Ramadan, kembali ke rekan Alfat. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.